Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Nia Dundun. Di video kali ini saya mau membuat roti panggang yang super empuk, lembut, dan rasanya tuh enak banget teman-teman. Cocok untuk camilan ataupun buat sarapan pagi. Bikinnya juga sangat mudah, bahannya juga sangat ekonomis ya. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya? Simak video ini sampai selesai. Pertama-tama di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram margarin, 30 gram gula pasir, 1 butir telur, dan di sini ada ragi instan, nanti aku pakai 1 sendok teh. Dan ada garam, nanti aku pakai secukupnya, 150 ml susu cair. Langkah pertama, siapkan mangkok besar, lalu kita masukkan susu cair, 1 butir telur, dan untuk telurnya ini kita kocok dulu sampai larut. Nah, kalau telurnya udah larut seperti ini, masukin gula pasir, ragi instan 1 sendok teh, dan ini kita aduk lagi sampai gula pasir dan raginya larut ya. Selanjutnya kita masukin tepung terigu, dan ini kita aduk menggunakan spatula aja ya, kita aduk sampai membentuk suatu adonan. Nah, ini udah membentuk suatu adonan, lalu kita masukin margarin, sejumput garam, dan ini kita aduk cukup menggunakan spatula aja ya teman-teman, jadi ini tanpa ulen. Kita aduk selama 5 menit. Nah, ini setelah kita aduk-aduk selama 5 menit, adonannya udah lengket seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita rapikan dulu. Nah, kalau udah rapi seperti ini, lalu kita tutup menggunakan plastik, atau kalau mau ditutup pakai kain bersih juga boleh ya. Nah, kalau udah tertutup rapat seperti ini, lalu kita istirahatkan selama 1 jam. Untuk bahan isiannya, di sini aku udah siapkan 15 gram tepung maizena, 15 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram margarin, 50 gram gula pasir, 1 butir telur, vanila cair nanti aku pakai secukupnya, dan garam nanti aku pakai sedikit, 250 ml susu cair. Nah, ini udah aku siapkan panci kecil, lalu kita pecahkan telur. Tambahkan gula pasir, dan ini kita aduk sampai gula pasirnya larut. Nah, kalau udah larut semua, ini kita masukin tepung terigu, tepung maizena, lalu ini kita aduk sampai tercampur. Nah, kalau adonannya udah tercampur dan mengental seperti ini, kita masukin susu cairnya. Ini kita masukin secara bertahap ya teman-teman, sambil diaduk seperti ini. Nah, kalau susunya udah masuk semua, tambahkan sejumput garam. Aduk sebentar. Lalu tambahkan secukupnya vanila cair, ini aku tambahkan sekitar setengah sendok teh. Nah, kalau udah selesai, lalu ini siap untuk dimasak. Nyalakan api kompor, ini aku masak menggunakan api paling kecil ya teman-teman, jangan lupa sambil diaduk-aduk sampai adonannya itu mengental.
Nah, ini adonannya udah mengental ya teman-teman, teksturnya seperti ini. Lalu ini kita matikan kompor. Dan selagi masih panas, ini kita aduk terus ya teman-teman. Sampai adonannya itu halus. Selanjutnya kita masukin margarinnya. Dan kita aduk lagi sampai margarinnya itu meleleh dan tercampur dengan rata ya teman-teman. Atau sampai adonannya halus dan licin. Nah, ini adonannya udah halus dan licin ya teman-teman, teksturnya seperti ini. Nah, untuk bahan isiannya ini aku masukkan ke dalam mangkok kecil. Nah, ini kita sisakan sedikit untuk toppingnya ya. Dan untuk yang di mangkok ini kita tutup menggunakan plastik. Usahakan plastiknya itu sampai menempel ya teman-teman, biar nggak kering. Lalu ini kita sisihkan. Dan untuk toppingnya ini aku akan masukkan ke dalam plastik segitiga. Kita masukin semuanya. Ini nanti kita semprotkan di atas rotinya ya teman-teman. Nah, kalau udah masuk lalu ini kita ikat. Nah, kayak gini, lalu ini kita sisihkan dulu. Oke teman-teman, di sini untuk adonan rotinya udah mengembang 2 kali lipat ya. Kita akan buka. Dan ini kita kempiskan dulu, lalu kita akan pindahkan ke lemak kerja. Ini karena adonannya terlalu lengket, jadi tanganku aku olesin pakai minyak ya teman-teman. Dan ini kita ulenin sebentar, lalu kita akan bentuk bulat. Nah, kalau udah dibentuk bulat seperti ini, lalu kita akan bagi adonan. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Ini kita akan bagi menjadi 7 bagian. Kalau mau besar kecilnya sama, boleh ditimbang ya. Tapi ini aku kira-kira aja. Nah, kalau udah selesai, ini kita akan bentuk bulat. Karena adonannya terlalu lengket ya teman-teman, jadi aku taburin tepung terigu sedikit. Nah, seperti ini. Lakukan hingga semua adonan selesai ya. Kalau udah selesai dibulatkan semua, lalu ini kita akan tutup. Dan kita akan istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit kita istirahatkan, lalu kita ambil adonan dari yang pertama kita bulatkan. Lalu ini kita pipihkan. Kalian bisa lihat caranya di video ya teman-teman. Lalu ini kita balik ya. Dan untuk bagian pinggirnya kita tekan-tekan seperti ini. Kalau udah selesai, ini kita akan masukkan isiannya. Kita masukin kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan selera aja ya. Lalu kita tarik bagian pinggirnya seperti ini. Kalian bisa lihat caranya. Kita rapikan. Dan kita cubit-cubit pelan ya teman-teman, sampai rapat. Nah, kayak gini. Lalu kita taruh di dalam paper cup. Untuk ukuran paper cupnya ini lebarnya 8 cm dan tingginya 3 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan hingga semua adonan selesai ya.
Nah, kalau udah selesai semua, lalu ini kita tutup lagi menggunakan kain bersih dan kita istirahatkan selama 15 menit. Oke teman-teman, setelah 15 menit kita istirahatkan, lalu ini kita buka tutupnya dan siap untuk kita kasih topping. Untuk bahan olesnya ini aku pakai 1 butir kuning telur, lalu aku tambahkan 1 sendok teh SKM ya. Dan ini kita oleskan sampai merata. Kita olesin semua ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, ini kita semprotkan untuk toppingnya. Untuk motifnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau aku motifnya seperti ini aja, simple. Kalau kalian mau bikin yang lebih cantik juga boleh ya. Nah, ini udah selesai, lalu siap untuk di oven. Untuk ovennya sebelumnya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Lalu kita masukin adonan rotinya. Lalu ini kita panggang selama 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 160 derajat atau bisa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Oke teman-teman, di sini untuk lampu ovennya udah mati dan tandanya udah matang ya. Ini kita keluarkan dari dalam oven. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, ini dia rotinya udah selesai aku bikin. Dari satu resep ini hasilnya 7 pieces ya teman-teman. Ini bisa lebih banyak atau sedikit tergantung ukurannya ya. Nah, ini hasilnya cantik banget. Bagian bawahnya juga nggak gosong. Bentuknya ini cakep ya teman-teman. Rotinya itu empuk dan lembut, kempus-kempus banget, bisa dilihat. Nah, ini untuk dalamnya juga isiannya itu lumer banget ya teman-teman. Rotinya itu lembut. Rasanya juga enak, manisnya pas. Cocok untuk camilan di rumah atau buat sarapan, buat ide jualan juga bisa banget ya teman-teman. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya juga. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.